Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di tangan gua sekarang ada satu buah mini PC ya dari Venom RX, tulisannya Arvo ya. Ini harganya di 1,5 juta, mengingat kita tahu ya harga PC itu lagi gila-gilaan banget. Buat teman-teman yang dananya mungkin ngepres banget di bawah 3 juta atau di bawah 5 juta, pengen ngerasain yang penting gue punya PC buat ngetik-ngetik ringan doang ya, atau buat tugas-tugas sekolah kayak gitu, atau buat kuliah yang emang sebatas nggak perlu aplikasi yang berat, harusnya pakai mini PC ini udah cukup teman-teman ya. Ini dia memang pakai prosesor seri U teman-teman ya, pakai i5 4260U, dan ini barebone teman-teman ya, belum include sama RAM. Dia pakai RAM kecil kayak RAM laptop ya, pakai tipenya masih DDR3L, dan juga storage-nya udah bisa SSD NVMe Gen 3 ya, harusnya bisa speednya 1500-an teman-teman ya, atau di atas 1000 setidaknya. Yang penting buat teman-teman yang pengen ngerasain ya, ini udah aman sih harusnya. Dan yang penting adalah ini garansinya 1 tahun teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu, Venom RX dipegang sama distributor Asia Raya. Asia Raya itu yang megang Deepcool juga, yang megang Zotac juga. Jadi untuk garansi ini masih aman. Setidaknya kalau kalian ngerakit PC generasi lama kan garansinya wallahu alam gitu teman-teman. Kalau yang ini dari satu tempat, dari satu distributor teman-teman ya. Oke, di sini kita akan buka, kita akan lihat lebih dekat aja ke mini PC-nya sekarang ya. Oke guys, sebenarnya gue udah bikin video unboxing, tapi nggak apa-apa, kita unboxing lagi teman-teman ya. Ini di websitenya seperti ini teman-teman ya, pakai i5 4260U yang memang objektifnya seri U itu buat ringan-ringan gitu. Lu jangan ngarep bisa main game di sini. Walaupun bisa ya game yang lama gitu teman-teman ya. Oke, harusnya sih PB masih bisa ya teman-teman ya. Cuman gue nanti nggak tahu dia bakal nyoba atau enggak ya. Atau kayak CS 1,6 atau CS lama yang ada di Steam itu bisa ya. Oke, ini ada keterangan-keterangannya juga teman-teman ya. Ada semua di sini tuh ya. Kita akan buka langsung aja ya. Dusnya simple sih gitu doang ya. Nah, di sini ada mini PC-nya, tapi kita lihat ntar. Atau kita lihat dulu deh mini PC-nya ya. Nah, dia tampilannya seperti ini teman-teman. Ada power, ada USB 3 2 biji di depan, sama di belakang ada 2 biji lagi, ada Type C di sini. HDMI ada 2 kiri kanan ya. Buat display ada audio jack, port RJ45, ada DC juga ya. Jadi ini pakai port DC. Oke. Nih, Venom RX mini PC. Oke. Dan itu nggak ada logo apa-apa ya di depan kiri kanan bawahnya ya. Jadi aman. Ini bisa kalian pasang ke dinding juga, atau ke VESA monitor juga harus bisa ya. Ini ada user manual dan sekaligus kartu garansinya di sini ya. Nah, ini tadi harga udah dilihat ya, 1570. Ini belum promo-promo ya, kalau kalian beli marketplace biasanya ada promo. Nah, ini ada bracket lagi kalau misalnya teman-teman pengen pasang ya. Ini harusnya bisa buat di VESA monitor sih teman-teman, taruh di belakangnya biasanya kayak gitu guys. Sini ada adaptor di sini ya. Power supply di sini yang 36 watt 3 ampere ya. Oke, 12V. Oh, ini garansi dari Asia Raya, khasnya seperti ini ya, ada emot senyumnya kayak gini. Terus HDMI di dalamnya. Ini ada baut untuk bracket yang tadi ini, sama ini ada baut lagi 4 biji sama karet bagian bawah ya. Jadi ini memang bautnya belum dipasang, di sini ada 4 ya, karena ini dia memang barebone teman-teman. Bukanya bisa dicongkel aja di sini. Tuh. Jadi dia emang belum ada RAM sama storage-nya teman-teman. Yang dipakai DDR3L ya. Ini masih bisa kalian pasang M.2 WiFi di sini. Oke, sama ini buat NVMe ya, Gen 3. Kalau kalian nyari RAM sama storage, Venom RX juga ada sih guys ya. Ini RAM-nya yang dipinjemin ke gua itu DDR3 yang 4 GB ya, speednya 1600. DDR3L ya guys ya. Jadi masangnya kayak RAM laptop. Untuk storage ini kita pakai NVMe. Jadi masangnya masih simpel-simpel aja, nggak ada susah guys. Tinggal kita baut. Ini udah masuk sih.
sudah masuk. Terus NVMe ini kita kencangin bautnya. Nah, sebatas itu aja guys. Kalau udah bisa kita tutup, tergantung preferensi kalian ya. Mau begini atau begini, tergantung kalian nyoloknya gimana, powernya gimana, bebas. Habis itu nanti kalian tinggal baut sama kasih bantalan karetnya. Udah deh, kalau gini kita tinggal colokin aja DC-nya ke sini, HDMI ke sini, sama ini mouse keyboard RJ45 buat internet ya. Oke, kita colokin, kita nyalain. Nah teman-teman, ini tinggal colokin ini aja ya. Ini RJ45, mouse keyboard, ini HDMI bisa di sini ya, sama aja sama ini DC powernya ya. Oke, kita colokin ke listrik, kita nyalain. Nah, tombol powernya ada di depan ya guys ya. Nah, nanti ada indikator lampu nyala di sini, sama sirkulasi ada dari kiri dan kanan. Udah gini kita tinggal tunggu aja masuk ke layar. Nanti tampilannya seperti itu, ada logo Soyo-nya. Oke. Nah, ini udah masuk ke Windows, sudah termasuk cepet sih teman-teman karena udah pakai NVMe Gen 3. Oke, ini gue ulangin lagi ya, sekalian mau ngecek menu di BIOS-nya seperti apa ya. Soyo. Nah, tampilan BIOS-nya seperti ini teman-teman ya. Pakai American Megatrend ya. Oke, ini gue pakai Windows 11 teman-teman ya, dan memang udah bisa juga. Oke, di sini gue udah buka aplikasi check and recheck teman-teman dari CPU Z i5 Gen 4 ya, 4260U, udah kebaca ya 2 core 4 thread ya, jadi emang buat ringan-ringan aja. Grafiknya juga di sini pakai Intel HD Graphic 5000, jadi bukan dikhususkan buat main game teman-teman ya, emang pakai buat kerjaan ringan-ringan aja ya. Buat storage gue pakai NVMe Gen 3 ya, WD yang 250. Ini kebacanya 1600 dan 1000 ya untuk read sama write-nya. Ini udah standar NVMe sih patokan gue, selama di atas 1000 Gen 3 ya udah aman lah, pagi dapat 1500 ini udah cukup ya. Yang penting pada saat ngebuka ini kagak ada melek-melek ya. Buat suhu juga ini idle ada di 40-an watt ya, walaupun ini kayaknya bisa sampai 70 atau 80, tapi selama dia di bawah 90 watt, di bawah 85 gue merasa nggak masalah ya. Sama daya mah ya elah guys, daya 8 watt anjay ya, udah aman banget pokoknya ya. Untuk check and rechecknya untuk si mini PC-nya ya, buat 1,5 juta itu belum RAM sama SSD. Kalau sama RAM sama SSD ya kalian bisa dapat mungkin di bawah 5 juta ya. Ini pakai RAM-nya gue tadi yang 4 GB teman-teman. Enaknya sih 8 ya, karena memang up to 8 GB. Jadi biar lebih enak teman-teman. Tapi ini 4 GB aja buat gue sih udah cukup. Oke guys, di sini gue internet pakai kabelan ya. Ya check and recheck aja ya. Untuk ngebuka lama atau cepatnya tergantung internet kalian ya guys ya. Di sini sih gue buka fine-fine aja, aman-aman aja. Kita skip coba nih. Oke, tuh. Jadi kalau misalnya kita buka tetap gini, masih aman ya. Coba gue buka lagi video yang lain gitu. Kita sambil play aja. Tuh. Jadi untuk kebutuhan ringan ini udah aman ya. Harusnya ngetik mah udah pasti aman teman-teman, pakai buka YouTube kayak gini aja aman. Ngetik harusnya aman. Seberapa berat sih guys ngetik? Jadi memang objektifnya buat ringan-ringan aja ya, karena biasanya orang-orang ngerakit PC juga rata-rata endingnya karena nafsu dipakainya buat nonton YouTube kayak gini doang teman-teman ya. Oke, gue mau coba jajal game ya. Oke guys, tadinya gue mau jajal Valorant teman-teman. Gue udah nyalain secure boot, tapi katanya dia minta TPM 2.0-nya harus dinyalain, cuman gue nggak nemu menunya, jadi kita nggak jadi tes Valo ya. Gue coba game yang emang gue mainin dulu ya. Ini ada CS 1,6 sama Battle Rims ya. Harusnya sih game kayak gini udah playable ya. Jadi buat teman-teman yang mau main game sebatas ringan aja, ini ya udah aman-aman banget nih. Kayak Battle Rims kayak gini nih. Dan harusnya udah nggak ada ngelek-ngelek lagi teman-teman. Kita tunggu aja ya. Ya mungkin beberapa orang kagak tahu game ini guys. Gue terakhir main 2022 tuh. Gue masih mainin ini kadang-kadang sampai sekarang. Oke. Oh, jadi buat main game-game kayak gini dia masih aman-aman aja guys. Ini mana nih padinya nih, sawahnya nih? Ada di bawah sini. Nah ini petaninya kita suruh buat rumah petani dulu.
Oh. Oh. Jadi masih aman ya. Ini daya juga di 20-an watt ya teman-teman ya. Jadi masih aman banget lah. Oke. Oh. Tidak ada keluh-keluhan sih. Coba kita serang pohon ini. Sip. Untuk game ini udah pasti aman ya. Oke guys, next ini Counter Strike ya. Kita sebatas playable aja teman-teman ya. Coba. Ini sih kalau game-game kayak gini emang rata-rata masih 30-60-an FPS ya. Suhu juga di sini masih di 60-70-an. Masih aman, masih di bawah 85, daya juga 20-an watt. Jadi emang fokusnya emang buat ringan-ringan aja teman-teman. Oke. Ini gue main CS yang di Steam teman-teman, jadi ini masih bisa on-in juga. Harusnya PB juga masih bisa. Itu Valo kalau misalkan gue apa namanya bisa nyalain TPM 2.0 ya, harusnya itu masih bisa juga teman-teman. Cuman gue nggak nemu di BIOS-nya teman-teman. Gue rada kurang familiar. Oke, ayam kesayangan kita waktu dulu guys. Dulu gue kalau main gini harus di rental guys. Dia playable di 60-an FPS ya. Copyright musiknya di situ guys. Oke, intinya aman ya guys ya. Dia pokoknya memang fokusannya buat ringan-ringan, tapi kalau lu ada niatan main game kecil-kecilan dia masih bisa teman-teman ya. Masih udah cukup ya. Nah guys, kurang lebih reviewnya seperti itu ya. Jadi buat teman-teman kalau bisa minat, gas aja ya. Gue di sini biasanya selalu ngerekomendasiin part-part yang paling baru teman-teman. Tapi di satu sisi yang paling penting adalah garansi. Jadi kalau teman-teman mau ngambil kayak Venom gini, 1,5 juta, setidaknya lu ada jaminan garansinya 1 tahun. Jadi anggaplah dalam 1 tahun itu misalkan barangnya ada apa 1 tahun lebih gitu ya, lu udah kepegang lagi tuh 1,5 juta dari lo nabung ya, atau kayak di 5 jutaan harusnya udah bisa lah ya. Ini di bawah 5 juta sama storage sama RAM ya. Tadi gue pakai storage-nya 250 GB sama RAM-nya yang 4 GB ya. Kalau minat linknya ada di deskripsi teman-teman ya. Tapi ini balik lagi hanya untuk ringan-ringan aja. Kayaknya yang bakal make ini gak jauh dari buat kantoran atau buat kasir, atau ya emang bocah sekolah yang fokusannya buat ngetik-ngetik aja ya. Kalau lo niatnya main game, jangan berekspektasi banyak sama ini karena dia seri U dan generasi keempat ya. Oke, segitu aja. Semoga bermanfaat.